Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan konsultan digital. Kami lagi berada di depan rumah markas konsultan digital. Sahabat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan besok pastinya lebih baik daripada hari ini, ya. Sahabat semuanya, ada beberapa teman-teman yang menanyakan apa saja nih strategi yang akan kami berikan untuk para calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur. Mereview sebentar, belum lama kita lagi ada pesta rakyat, ya, pemilu, di mana ada kontestan pileg, ya, DPRD, DPR provinsi, bahkan DPR RI, dan juga pilpres, ya. Selamat bagi yang sudah menang di pileg, baik DPRD, DPR provinsi, dan juga DPR RI, ya, dan juga selamat untuk pemenang pilpres, ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sahabat semuanya, tak lupa juga untuk teman-teman yang sudah berusaha berjuang untuk mengikuti kontestan di pileg, ya, ternyata banyak juga para senior-senior yang lepas, artinya tidak menjadi pemenang pada tahun 24 ini. Yang tetaplah semangat, ya. Kami coba untuk meriset, ya, kami coba untuk melihat apa saja strategi-strategi yang dilakukan oleh para kontestan pileg kemarin, ya. Begitu banyaknya dana yang dipersiapkan, modal yang disiapkan, ternyata semuanya juga masih belum ada jaminan untuk jadi, ya. Angkanya cukup fantastis, ya. Ada beberapa pileg itu yang habisnya M, ya. Pastinya itu bukan satu angka yang kecil, ya, tapi untuk para pemenang pastinya itu angka yang kecil pastinya. Dan kami coba untuk meminimalisir bagaimana para calon kontestan di pilkada nanti, mulai dari wali kota, bupati, dan juga gubernur, ya. Kami coba untuk memberikan sedikit bocoran, ya, apa saja nanti strategi-strategi yang kami akan berikan. Kami akan kasih kepada para calon bupati, calon gubernur, dan juga calon wali kota yang mungkin bekerja sama dengan kami, ya, di mana fokus kami nanti adalah big data. Jadi teman-teman, program kami berikan ini adalah untuk meminimalisir cost, untuk meminimalisir budget, di mana banyak para pemain di sini nanti, ya, teman-teman. Perlu hati-hati, khususnya calon, ya, tim sukses dan juga tim pemenangan pasti yang sudah diberikan kepercayaan oleh si calon untuk bagaimana strategi yang dilakukan untuk menjadi menang, ya. Ya, ada beberapa versi ketika kami survei di lapangan, pokoknya duit, ya, kalau ada duit, ya, dipilih, gitu, ya. Tapi semua itu juga belum tentu menjadi jaminan yang banyak duit pasti menang, itu belum tentu juga. Nah, di mana kami akan punya program beberapa. Yang pertama kali adalah bagaimana hari ini pastinya semuanya tahu, konten kreator menjadi satu dominan, ya, satu menjadi hobi masyarakat untuk melihat, untuk menonton, ya, visi misinya si calon kandidat tersebut, ya. Yang kedua kali, bagaimana pentingnya untuk membangun semua platform, ya, semua platform, baik itu di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan juga untuk yang lainnya pasti kayak LinkedIn dan juga Tweet, ya. Tapi teman-teman, saya mewakili dari masyarakat biasa, ya, 4 platform ini yang masih relevan, ya. Antara adalah FB, IG, YouTube, dan juga di TikTok. Ini sangat relevan sekali. Nah, yang kami inginkan adalah visi misinya si kandidat ini benar-benar bisa disalurkan, bisa dipublish melewati atau melalui dari platform yang saya sebutkan tadi, ya. Dan yang paling urgensi adalah di mana ketika teman-teman menyebarkan tim sukses, ya, yang selama ini tim sukses pastinya menjanjikan, ya, suaranya sekian ratus, sekian ribu, ya kan. Teman-teman catat, ini hanya sebatas asumsi, ya. Jadi para calon-calon jangan hanya terbius dengan kata-kata asumsi, ya, baik itu relawan ataupun tim sukses, ya kan, tim pemenangan, ya kan. Apalagi kalau sekedar menumpuk ID KTP, gitu, ya. Ini udah zamannya digital, teman-teman, ya. Jadi artinya teman-teman wajib untuk
mengikuti ya perkembangan di era digital ini. Sama ada teman-teman sebagai calon petahana, teman-teman sebagai kalangan yang mungkin masih ada yang kolonial, yang milenial, yang sekarang ini adalah udah di era zaman Gen Z gitu ya. Teman-teman harus punya satu prioritas ya, bahwasanya pemilih produktif itu antara 20 sampai 45 ini sangat-sangat relevan dengan dunia digital, pastinya salah satu adalah sosmed ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya teman-teman ya, bagaimana supaya kita bisa meminimalisir, bahkan kita akan menyajikan satu program di mana program ini bisa dijadikan rujukan ya. Apakah rujukan ini bisa 100%? Sorry, tidak. Ya, tapi setidaknya insya Allah mungkin 90% akan bisa menjadikan rujukan yang mungkin lebih valid ya. Yang dimana tim sukses nanti ataupun relawan nanti akan kami bekali ya, akan kami berikan landing page yang dimana mereka yang bekerja di lapangan mencari pendukung-pendukung calon-calonnya ya, pastinya mereka tidak hanya sekedar bicara asumsi, bukan hanya sekedar bicara pokoknya gitu ya, tetapi benar-benar big data ya. Jadi ketika tim sukses A ini diberikan satu tugas untuk meng-create, untuk mencari pendukung di desa A contohnya gitu ya, berapa sih ya angka yang cukup realistis ya, mungkin mereka bisa menyumbang suara mungkin 200 atau 300 suara ya kan, atau mungkin 500 suara, tetapi ini benar-benar big data, bukan hanya sekedar teori ataupun asumsi ya. Jadi ketika tim sukses ini di lapangan, maka si pihak calon ini bisa memonitor ya. Kalaupun teman-teman mungkin punya 100 tim sukses, nah 100-100-nya tim sukses akan kami berikan landing page, di mana landing page ini akan menampung para pendukungnya yang benar-benar by data. Ya, data yang kami masukkan dalam program kami tergantung kebutuhan ya. Mungkin kalau si pihak calon ataupun tim pemenangan menginginkan nomor ID, KTP bisa ya, mungkin kita bisa blok ataupun di lock di nomor handphonenya juga bisa. Artinya tidak bisa satu orang ini diinput lebih dari sekali ya. Nah, ketika tim sukses di lapangan ini menjanjikan angka 200-500 suara, maka teman-teman ataupun si calon ini bisa memonitor ya, bisa melihat sistemnya. Jadi yang kemarin dijanjikan 500 sebenarnya base sistemnya berapa ya. Kalau base sistem masih 100, berarti mereka harus bekerja keras lagi untuk mencapai target yang diinginkan ya. Intinya teman-teman, kami tidak mau bagaimana si calon ini hanya percaya begitu saja kepada tim sukses, kepada si relawan ataupun juga tim pemenangan ya, yang mereka hanya bisa memberikan sebuah asumsi ya. Sekali lagi, percaya dengan asumsi. Yang kami inginkan adalah mereka benar-benar big data, di mana mereka tidak bisa memanipulasi database ya. Karena program kami nanti adalah program sistemnya adalah blokir nama, blokir nomor handphone yang pasti, dan juga nomor ID ya. Kalau dua-duanya diblok pun juga bisa saja. Intinya teman-teman, ketika percaya dengan tim sukses, maka tidak boleh 100%, maka harus ada backup program yang dimana program kami akan kami berikan yang bekerja sama dengan kami ya. Dan ingat, kami hanya menangani di satu daerah satu calon saja ya, baik wali kota, bupati, dan juga gubernur. Secara kode etik kami tidak akan mungkin menangani 2 paslon, 3 paslon di satu daerah ya teman-teman. Oke, jadi mungkin video ini bisa membantu teman-teman, mungkin tim sukses ataupun tim pemenangan yang menemukan video saya, bisa dikontak langsung ya di konsultan digital. Di semua media saya kami sudah siapkan, dan insya Allah kami akan membantu bagaimana memaksimalkan pemenangan. Dan kami tidak menjanjikan menang, karena menang adalah milik Allah. Yang pasti kami berupaya bagaimana memaksimalkan strategi, dan pastinya endingnya adalah bagaimana supaya kita bisa menang. Oke teman-teman, sahabat semuanya, yang benar, yang sempurna pasti hanya milik Allah SWT. Dari saya pribadi pasti hanya banyak kekurangan dan banyak kekhilafan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.